Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran semua urusannya. Oke. Oke, kemarin kita udah kenalan ya. Jadi ibu mau kenalan lagi biar lebih akrab. Jadi nama ibu Nur Hidayati, bisa dipanggil Ibu Yaya. Jadi ibu dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang nantinya ibu akan mengajar kalian pelajaran IPS mungkin 1 bulan ya. Oke. Jadi di materi kali ini ibu akan menjelaskan tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Jadi kondisi alam negara-negara di dunia itu sangat beragam ya, memiliki sebuah karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik dalam keadaan alamnya maupun dengan keadaan penduduknya. Jadi di setiap negara itu memiliki ciri khasnya dari berbagai aspek. Misalnya dari segi lokasinya, bisa juga dari iklimnya, kemudian bentuk muka bumi, geologi, flora ataupun faunanya. Oke, jadi pembelajaran kita kali ini tujuannya itu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik ini itu diharapkan dapat menjelaskan keadaan alam negara-negara yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian membandingkan keadaan alam negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Oke, ibu lanjutkan. Jadi yang pertama, negara-negara yang perlu kita ketahui itu yang pertama ada negara Jepang. Nah, negara Jepang ini mesti yang ada di pikiran kita negaranya yang memiliki bunga sakura gitu kan biasanya ya. Jadi lokasinya Jepang itu terletak di barat laut Samudra Pasifik. Nah, negara ini tuh berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan di Rusia. Kemudian di sebelah utara itu berbatasan dengan laut Okhotsk. Dan di sebelah timurnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Kemudian dari segi iklimnya, iklim di negara Jepang itu memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu yang pertama musim semi, kemudian musim panas, gugur, dan dingin. Musim semi itu dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncul bunga plum. Setelah bunga plum itu berakhir, kemudian itu muncul kuncup dari bunga sakura. Bisa kita lihat bahwasanya bunga sakura seperti ini. Kalau kalian belum tahu ya, ini udah ada gambarnya. Coba diperhatikan lagi. Kemudian yang selanjutnya itu dari segi bentuk muka bumi. Jepang itu memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70 sampai 80% wilayahnya itu terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran ini itu terletak di sepanjang pantai. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya, yang mana itu terletak di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Lanjut, kemudian dari segi geologi. Jepang ini itu terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini itu merupakan bagian dari cincin api yang terdiri atas banyak gunung api. Itu terdapat gunung api, yaitu terdapat 192 gunung api terbesar di negara ini. Salah satu di antaranya itu merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Jadi Gunung Fuji ini itu sekitar 3000
776 meter. Selanjutnya dari segi flora dan faunanya. Nah, jadi flora fauna yang terdapat di negara Jepang ini nanti Ibu jelasin dan selanjutnya kita itu pasti mengira bahwasanya lahan di Jepang itu didominasi oleh daerah perkotaan, ya kan, dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut itu dapat dipahami mengingat Jepang itu merupakan sebuah negara yang maju atau negara industri. Ternyata perkiraan tersebut itu salah. Karena apa? Karena di negara sana itu, di negara Jepang itu terdapat 67% wilayah Jepang itu justru itu masih merupakan hutan. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat kita jumpai di Jepang itu seperti semisal pohon ek, kemudian bambu maple, kemudian ada poplar dan lain-lain. Sayangnya hewan ini itu di Jepang itu telah banyak berkurang. Dulu di negara ini tuh dapat ditemukan seperti babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Selanjutnya dari segi kondisi penduduk. Nah, di sana di Jepang itu walaupun jumlah penduduk Jepang itu besar, tapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang itu relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Angka tersebut itu merupakan yang tertinggi di dunia. Usia harapan hidup penduduk di Jepang adalah 83 tahun. Ini itu menandakan kebiasaan hidup yang sehat. Pelayanan kesehatan di Jepang itu sangat baik. Sebagian besar penduduk Jepang itu bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat itu membuat sebagian penduduknya itu bekerja di sektor industri. Jadi di sana itu berada di luar sektor pertanian. Jadi bekerja sebagai bekerja di sektor industri ya. Ayo semangat lagi, kita pindah ke negara Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu lokasinya itu berbatasan dengan yang pertama di Kanada di sebelah utara, kemudian di Samudra Pasifik itu di sebelah barat, kemudian Samudra Atlantik itu di sebelah timur, dan Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatan. Selanjutnya di segi iklimnya di negara Amerika Serikat. Nah, wilayah Amerika Serikat itu sangat luas dan membuat negara ini memiliki beberapa jenis iklim. Nah, iklim yang ada di Amerika Serikat itu terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim Mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub di Alaska. Nah, Amerika Serikat itu mengalami 4 musim. Yang pertama musim semi, kemudian musim panas, dan musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya pindah ke bentuk muka bumi di negara Amerika Serikat. Nah, secara fisik, wilayah Amerika Serikat itu terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Gunung Rocky. Nah, di bagian barat dan pegunungan Appalachia itu di bagian timur, pegunungan Rocky itu memiliki beberapa puncak yang umumnya itu tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia ini itu di bagian timur dan bentang hampir sejajar dengan Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Nah, jumlah sungai itu yang mengalir itu melewati dataran tersebut, dengan sungai terbesar adalah Sungai Mississippi. Nah, sungai ini tuh merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri. Kemudian dari segi geologi, nah di Amerika Serikat adalah negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut itu meliputi batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Nah, kekayaan batu bara di Amerika Serikat itu bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara di dunia. Nah, Amerika Serikat ini juga memiliki wilayah dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut tuh banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung. Ya. Kemudian lahan itu juga banyak dimanfaatkan menjadi daerah peternakan. Selanjutnya ada flora dan fauna.
Jadi flora fauna yang bisa kita jumpai di negara Amerika Serikat itu di bagian utara atau di daerah pegunungan Amerika Serikat itu banyak ditumbuhi pohon pinus. Nah, kemudian di bagian tengah itu terdapat padang rumput yang sangat luas yang membentang dari perbatasan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Dan padang rumput tersebut itu berbatasan dengan gurun di bagian barat di Amerika Serikat. Sedangkan di bagian tenggara itu dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya di setiap tahun. Nah, biasanya terdapat pohon maple atau elm dan oak, itu pohon-pohon conifer yang tinggi dan besar-besar. Itu banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Kemudian bisa kita lihat jenis-jenis fauna yang hidup di negara Amerika Serikat, di antara lain yang pertama ada bison, ya, ada domba, rusa, ada puma, ada aligator, buaya, ada karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Oke. Selanjutnya di kondisi penduduk di negara Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India dengan jumlah populasi 3.021 2 juta jiwa. Yang ini tuh dicatat pada tahun 2015. Nah, penduduk asli Amerika Serikat adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Australia dan bermigran ke sana antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, migrasi berakhir itu terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah, seperti negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika itu bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alamnya. Oke, anak, kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu negara Inggris. Nah, negara Inggris itu berlokasi posisinya itu berada di benua Eropa yang secara geografis itu memiliki perbatasan sebagai berikut. Yang pertama, di utara itu berbatasan dengan Samudra Atlantik, kemudian di sebelah selatan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, kemudian di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Kemudian dari sisi iklimnya, nah di negara Inggris ini karena posisinya melintang, jadi Inggris ini memiliki iklim sedang. Inggris ini itu juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah, atau bisa kita katakan sebagai lembab. Karena itu hampir sepanjang tahun Inggris itu mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Nah, jika kita lihat dari reliefnya, wilayah Inggris itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini itu menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Nah, batuan yang berusia lebih tua itu berada di sebelah barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda itu berada di sebelah timur dan selatan. Kemudian dari sisi geologi, negara Inggris itu memiliki jumlah daya geologi yang beragam, dan termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Energi panas bumi juga dimiliki oleh Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan logam dan lempung. Oke, kita lanjut dari kondisi penduduknya. Nah, angka pertumbuhan penduduk itu hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar penduduk Inggris itu tinggal di daerah perkotaan, yakni 80% dari jumlah penduduknya. Kota London itu sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara di daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara itu penduduknya itu terhitung jarang. Selanjutnya kita pindah ke flora dan faunanya yang berada di negara
Inggris. Nah, flora yang dapat kita jumpai di negara Inggris adalah pohon ek, elm, horse, dan lain-lain. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah. Di Skotlandia dan di sekitar itu terdapat 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan burung bilibis merah yang khas dari Inggris. Nah, selanjutnya ya, kita pindah ke negara Australia. Nah, lokasi dari negara Australia di sini itu berbatasan dengan Laut Timor atau arah Furu dan Selat Torres di sebelah utara, Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral di sebelah timur, Samudra Hindia di selatan masih berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Kemudian dari sisi iklimnya di negara Australia. Nah, iklim di Australia itu bervariasi karena wilayahnya ini yang sangat luas mementangi beberapa lintang. Australia itu berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Selanjutnya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia. Yang pertama ada dataran pantai. Nah, jadi dataran pantai ini, wilayah ini merupakan wilayah yang terdapat di Australia. Kemudian dataran tinggi timur, wilayah ini itu terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan wilayah tersubur di Australia. Kemudian dataran rendah tengah. Nah, ini itu memiliki ciri sangat dasar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Nah, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas, atau memiliki gurun dan semi gurun. Selanjutnya plato. Nah, plato di sini itu kondisi iklimnya itu sangat kering dan semi kering serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Selanjutnya dari sisi geologi. Jadi di Australia itu memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas atau bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, magan, dan lain-lain. Nah, di Australia juga itu merupakan produsen aluminium urutan kelima di dunia. Batu bara hitam di Australia itu menempati peringkat kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan di India. Kemudian Australia itu juga memiliki sumber daya emas terbesar ketiga di dunia setelah Afrika Selatan dan Rusia. Jadi selanjutnya yang jadi flora dan fauna yang bisa kita temui di negara Australia sini banyak. Posisi geografi Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan fauna. Sekitar 80% dari tanaman, bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Flora atau vegetasi yang dominan di Australia adalah rumput hummock yang umumnya berada di Australia Barat, Australia Selatan, Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai. Di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Selanjutnya yaitu kondisi penduduk. Nah, jumlah penduduk di Australia itu mencapai 239 juta. Nah, di sini itu dicatat pada tahun 2015. Angka pertumbuhan populasi itu mencapai 1,15% per tahun. Jumlah penduduk Australia itu relatif kecil jika dibandingkan dengan luas negara yang sangat besar. Penduduk asli di Australia adalah suku Aborigin. Penduduk lainnya itu merupakan pendatang dari berbagai negara dan benua. Nah, rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Oke, anak-anak, yang terakhir itu ada negara Mesir. Nah, negara Mesir di sini itu lokasinya berbatasan dengan wilayah di utara dengan Laut Mediterania. Kemudian yang di selanjutnya itu di sebelah barat dengan Libya,
Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Kemudian dari segi iklim, nah negara Mesir itu memiliki subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Kemudian musim panas itu berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin itu berlangsung dari November sampai April. Kemudian bentuk muka bumi. Beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu yang pertama ada Semenanjung Sinai, kemudian Gurun Arabia, Gurun Libya, lembah Sungai Nil. Oke, dari segi geologi, nah negara Mesir itu memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas. Nah, biji besi, fosfat, mangan, lembung dan lain-lain ya. Ada juga emas, ada timah. Nah, Gurun Mesir ini tuh menyediakan pasokan garam yang sangat melimpah. Selanjutnya ada flora dan fauna. Jadi flora fauna yang di sana itu umumnya tumbuh di flora yang umumnya tumbuh di Mesir itu merupakan pohon daerah kering, tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan lain-lain ya. Kemudian fauna yang umum yang dijumpai adalah domba, onta, dan keledai. Selain itu Mesir itu memiliki sekitar 300 jenis burung. Nah ya, di sana. Dan ada juga sejenis kambing hutan dan ada juga jadi kambing hutan di sini tuh bisa dijumpai di Sinai. Ada reptil berupa buaya dan ular. Ini dijumpai di lembah Sungai Nil. Selain itu ada beberapa jenis ikan yang dapat dijumpai di Sungai Nil. Kemudian ada kondisi penduduk. Jadi penduduk di kota Mesir itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya itu tinggal di selatan. Kemudian orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Kemudian orang Arab. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Tolong disimak, ya, dengerin penjelasannya agar supaya kalian semua paham ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.